Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan belajar dasar-dasar dari CorelDRAW ya, CorelDRAW versi X7. Baik, langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan awal dari CorelDRAW ya. Nah, untuk mula-mula kita membuat dokumen baru dengan menekan tombol new dokumen. Lalu setelah kita klik maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa kita pilih namanya, kita ganti dulu jadi apa ya? Coba aja ya, Corel X7. Nah, lalu di sini size-nya ini adalah ukuran untuk lembar kerja kita nanti. Ini bisa dipilih banyak, ada A5, A6 ya. Tapi kita coba untuk menggunakan yang kertas A4 ya. Nah, di sini bisa juga dipilih diganti apakah ingin milimeter atau sentimeter. Baik, lalu di sini ada primary color modenya ya. Color modenya di sini ada RGB dan CMYK. Nah, jika kita ingin membuat sebuah desain yang akan di print, contoh misalkan baliho atau spanduk atau sebagai macamnya, lebih baik kita menggunakan yang CMYK ini agar hasil printannya warnanya tidak berubah. Nah, untuk RGB ini biasa ya untuk buat foto yang kita upload aja, tidak untuk di print out. Nah, untuk resolusi lebih baik ini sudah standar ya, 300 ini adalah resolusi yang sangat baik. Bisa dikurangi misalkan 100 atau berapa, 100. Hanya saja hasil dari kerjaan kita itu tidak pecah-pecah seperti itu, lebih pecah-pecah, tidak fokus. Jadi resolusinya haruslah kita perbesar jadi 300. Nah, setelah itu kita langsung saja klik OK. Nah, ini adalah lembar kerjanya yang berukuran A4. Ukurannya 21 cm kali 29,7 cm. Baik, pertama di sini kita lihat ada title bar ya. Title barnya ini Corel tadi. Nah, ini namanya sudah kita ganti menjadi Corel X7. Baik, lalu di sini ada menu bar. Menu bar ini berisi file, edit, view, layout, objek dan seterusnya. Oke. Lalu di sini ada toolbar. Ada toolbarnya, ada shortcutnya ya. Shortcutnya. Walaupun di sini ada membuat dokumen baru. Nah, ini kan ada di dalam file, ada new juga. Terus di sini ada open, di file juga ada. Ini shortcutnya lah diibaratkan. Lalu ada namanya property bar. Nah, ini sering kita sebut dengan property bar. Di sini terdapat contoh. Ini ada lembar kerjanya ingin kita ganti nih. Kita ganti menjadi ukuran kertas legal. Nah, maka otomatis ukurannya akan berubah. Ya, tinggal kita klik di sini saja. Kita kembalikan ke A4. Nah, baik. Jika sudah seperti ini, kita lanjut ke di sini. Kita akan belajar nama-nama toolbox beserta fungsinya dan cara menggunakannya ya. Baik, langsung saja. Yang pertama ada pick tool. Pick tool sesuai namanya adalah untuk memindahkan suatu objek. Atau kita contoh ya, kita contoh
ambil gambar terlebih dahulu. Oke, kita drag. Ini mengambil gambarnya ya, langsung saja, atau bisa kita pilih file lalu kita import apa gitu kan. Baik, lanjut. Nah, kita pilih pick tool. Pick tool sesuai fungsinya tadi untuk memindahkan suatu objek. Nah, kita klik gambar yang tadi, bisa kita geser, bisa geser. Nah, di sini adalah lembar kerja kita. Apakah boleh kita mengerjakan di luar lembar kerja? Boleh. Hanya saja pada saat pekerjaan kita ingin kita print, maka objeknya harus berada di dalam lembar kerja ini. Nah, tidak boleh di sini ya, tidak boleh. Jadi harus berada di dalam lembar kerja. Tetapi untuk pengeditan boleh saja di luar lembar kerja ini. Oke. Nah, lanjut. Lalu di sini ada shape tool ya. Nah, shape tool ini fungsinya untuk apa ya? Mengedit ya. Mengedit atau merubah objek secara halus ya. Contoh di sini kita buat dulu persegi. Nah, lalu kita pilih shape tool. Nah, di sini kita tinggal klik, bisa kita ubah bentuknya yang tadinya persegi menjadi apa nih? Persegi yang ada lingkarannya sedikit. Nah, ini bisa kita pilih sesuaikan di sini ya. Di ronder corner, atau kita ubah jadi apa nih? Scallop corner. Nah, maka akan jadi seperti ini. Atau agak lurus, maka akan jadi seperti ini. Ya, kawan-kawan. Nah, selain itu juga kita bisa hairline-nya kita naikkan, kita tebalkan. Oke. Nah, lanjut. Lalu di sini ada crop. Atau ini kita kasih warna dulu ya. Kita beri warna dulu. Warnaan ada di sini. Oke. Nah, di sini ada crop tool. Sesuai dengan namanya ya. Crop tool ini berfungsi untuk memotong atau menghapus sebuah objek. Nah, caranya gampang. Misalkan kita ingin mengambil gambar yang ini saja. Kita klik, tarik. Nah, ini adalah gambar yang akan kita ambil, dan yang ini akan kita hapus. Setelah itu kita tekan enter saja, maka otomatis terpotong. Lalu di shape tool ini, di crop tool ini kita klik yang bagian panahnya, ada knife. Ini ada knife. Nah, fungsinya hampir sama untuk memotong objek. Hanya saja ini untuk membagi objek menjadi dua. Caranya kita klik titik pertama. Oh, ada yang salah. Oh, ini mana nih? Sebentar, kita coba lagi ya. Kita buat yang baru. Nah, kita gunakan knife. Ini kita klik objeknya, kita bagi menjadi dua, baru kita pakai pick tool. Nah, objek sudah terbagi menjadi dua menggunakan knife. Oke, lanjut. Nah, di sini ada zoom tool ya. Fungsinya seperti namanya, untuk memperbesar suatu objek. Jadi kita klik aja misalkan di gambar sini. Nah, maka akan besar. Terus di bawahnya ada pen. Nah, pen ini fungsinya untuk menggeser-geser ya, menggeser-geser laman kerja.
Oke. Nah, jika kita tidak menggunakan ini, gampang saja. Untuk ngezoom kita hanya perlu scrollkan mouse kita ke atas, ke bawah. Lalu untuk menggunakan pennya, kita klik aja scrollnya, ditahan, bisa kita geser. Oke, jadi seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada apa ya? Nah, di sini ada freehand. Freehand ini sebenarnya objek yang ada di dalam ini. Nah, fungsinya adalah untuk membuat garis. Contoh freehand. Nah, kita buat aja nih garisnya. Tapi yang sering dipakai, yang sering saya pakai ini adalah yang 3 point, yang ini ya, 3 point curve. Nah, kita klik. Contoh di sini saya akan membuat sebuah garis berbentuk mata ini ya, mata dari bumblebee. Caranya kita klik aja, kita klik, lepas. Nah, ini bisa kita atur kelenturannya. Oke, kita klik lagi di bagian ini, kita lepas di sini, kita atur, sesuaikan. Nah, kita klik lagi di sini, kita klik di sini. Oke, baru kita kasih warna putih. Nah, maka akan jadi seperti ini ya. Kalau ini airnya tebal nih ya. Oke, lanjut. Di sini setelah itu ada apa ini, artistic media tool. Nah, artistic ini sama saja seperti membuat garis, hanya saja dia memiliki apa ya, memiliki sebuah artistik lah. Contoh ya, kita buat ini. Nah, maka otomatis jadi seperti ini. Untuk merubahnya, kita tinggal pilih di bagian preset stroke-nya. Jika ada modelnya, kita pilih saja nih. Jadi seperti ini, atau yang ini, atau yang apa saja. Ini kita tinggal pilih, ada di sini semuanya. Baik, lanjut. Nah, di sini ada rectangle tool. Fungsinya membuat sebuah persegi atau segi panjang. Gampang sekali, tinggal kita klik saja. Nih. Oke, ini lepas. Membuat kotak ya. Ini untuk membuat persegi panjang. Jika ingin membuat persegi yang sama ininya ya, sama ukurannya, ada dua cara. Yang pertama, kita buat misalkan seperti ini. Nah, ini kita samakan saja. Kita bisa mengubahnya melalui yang ini. Misalkan di sini 50. Nah, di sini 50 lagi. Enter. Nah, maka akan presisi. Ukurannya 50-50. Oke, atau dengan cara kedua, contoh kita klik lagi buat, lalu kita tekan tombol kontrol. Nah, maka otomatis dia akan presisi seperti persegi 4 pas ya. Nih, kalau kita lepas, balik semula. Kita tekan lagi, maka akan menjadi presisi. Nah, caranya gampang, tinggal setelah ini kita lepaskan kliknya, baru lepaskan tombol kontrolnya. Sudah jadi. Baik, itu membuat persegi. Lalu di sini ada ellipse tool. Nah, ellipse tool ini untuk membuat apa ya? Lingkaran. Mau oval, mau lingkaran, terserah. Jadi, untuk lingkarannya sama. Untuk membuat lingkaran sempurna, kita buat saja dulu, lalu kita tekan tombol kontrol. Nah, maka akan otomatis menjadi bulat sempurna. Oke, lanjut. Nah, di sini ada poligon. Poligon ini banyak ya. Ada poligon, ada star,
Ini banyak sekali save-nya ya. Nah, di sini ada poligon membuat persegi 4, persegi 5. Nah, kita buat. Nah, contoh kita kasih warna merah. Ini bisa kita atur apanya ya? Maksudnya bisa kita atur, tidak hanya bisa persegi 5. Di sini kan ada nih 5. Kita ubah menjadi ke persegi 6. Bisa. Segi 7, segi 8, segi 9, terserah mau segi berapa. Oke, sudah ada. Lalu kita masuk ke sekarang apa lagi? Text tool. Sesuai namanya, ini adalah tools yang untuk membuat teks. Langsung saja. Corel Draw X7. Nah, ini untuk mengganti hurufnya bisa kita blok. Ini kita pilih di sini. Ini ada Arial, segala macam. Kita coba pakai yang ini. Lalu ukurannya juga bisa kita ganti di sini di font size-nya. Nah, pokoknya bisa kita atur lah ya. Baik, setelah itu kita lanjut apalagi ya? Di sini yang penting-penting nih, yang mana ya? Oke, kita coba. Nah, di sini ada drop shadow. Drop shadow ini berfungsi untuk membuat sebuah bayangan. Contoh, ini kita klik di sini ya. Klik yang oval ini, objek oval, kita klik drop shadow. Caranya gampang, kita klik, terserah kita mau klik di mana, misalkan di tengah, lalu kita arahkan posisi bayangan. Nah, maka bayangan sudah muncul nih. Bayangannya sudah muncul nih. Posisi dari bayangannya udah ada, kita tinggal buat saja posisinya. Lalu untuk merubah bentuk bayangannya nih, bisa kita pilih yang preset listnya. Nah, apakah mau di atas, untuk kejauhan bisa kita kecilin, nah, atau yang ini di bawah, atau yang di atas, atau yang mana nih perspektif. Oh, kayak gini. Ini bisa kita atur di sini. Lalu warna pada bayangan juga bisa kita ubah melalui yang di sini. Bayangannya warna merah, maka akan muncul warna merah seperti ini. Baik, lanjut. Nah, setelah itu ada apa ya ini? Transparansi. Nah, sesuai namanya ya, transparansi adalah untuk membuat objek menjadi transparan. Ini contoh kita klik saja. Transparansi. Bagaimana yang ingin kita transparankan. Nah, bisa nih. Ini pengaturan transparansinya. Mau ke berapa? Tinggal diatur saja. Ini semana. Ini separuh ya. Separuh dari nih, kalau kita kesini kan, maka yang hilang kita balik ke sini, yang hilang bagian yang ini. Oke, atau contoh yang kedua, transparansi yang satu ini kita klik saja, maka di sini akan muncul transparansinya. Ini mau semana, nah, akan 67, bisa kita atur ya. Lanjut, lalu di sini kita coba tadi. Nah, di sini lupa kelewatan ya tadi, ada blend. Blend ini apa ya? Dia untuk merubah dari satu warna ke warna lain. Contoh seperti ini ya, sebentar. Nah, contoh di sini kita buat kita buat segi 5. Segi 5-nya berwarna biru. Ini kita geser aja ya. Oke, segi 5 berwarna biru. Lalu kita buat lagi segi 5, kita copy aja. Copy paste.
yang berwarna merah. Nah, lalu kita gunakan blend. Nah, kita klik di objek pertama, kita tarik ke objek kedua. Nah, maka ini adalah perubahan ya, perubahan dari warna biru ke merah apa-apa saja. Nah, inilah dia warnanya. Dan warna ini bisa kita pilih nih di sini nih, bisa kita ubah. Nah, bisa kita ubah lah di clockwise blend atau yang ini apa. Nah, ini bisa kita atur di sini. Ya. Nah, jadi jika sudah seperti ini, kita bisa mengambil objek-objek yang sudah dibuat dari warna-warna tersebut. Caranya bagaimana? Klik kanan, lalu kita pilih break blend group apart atau Ctrl plus K. Kita coba ambil. Nah, jadi yang hanya bisa diambil itu yang bagian awal tadi, yang biru dan yang merah. Untuk kita mengambil bagian yang di dalam, kita lakukan langkah selanjutnya, yaitu klik kanan, ungroup object. Kita klik di sini dulu. Nah, baru deh kita bisa ambil satu-satu warnanya. Kamu pilih warna yang mana? Warna yang ungu. Oke, ambil saja. Sorry. Oke, mana? Atau warna biru tidak jelas. Oke. Nah, itu adalah fungsi dari blend tool. Nah, selain untuk merubah warna, blend tool ini juga bisa merubah bentuk. Contoh ya, contoh di sini kita buat lingkaran. Kita buat lingkaran yang presisi. Lingkaran presisi, lalu berwarna nih, warna Tosca ya. Oke, kita lakukan menggunakan blend. Set, lepas. Nah, ini adalah wujud perubahan dari objek segi 5 menjadi lingkaran. Perubahannya seperti itu. Untuk mengambilnya gimana? Sama, klik kanan. Aduh, sorry, kita pick dulu. Klik kanan, break blend. Nah, ini bisa kita ambil seperti biasa, hanya bisa mengambil yang dua ini dulu. Untuk yang grup yang ini kita lepasin dulu. Klik kanan, ungroup object. Nah, baru kita ambil nih. Oh, ini bentuk apa nih? Nggak jelas nih. Oh, segi 5. Bukan. Oh iya, tapi nggak presisi gitu kan. Terus ada lingkaran yang aneh. Lingkaran apa ini? Oke, baik. Jadi itu ya. Nah, setelah itu kita lanjut. Ini color eyedropper tools. Nah, ini fungsinya apa ya? Untuk menyeleksi warna pada gambar. Misalkan nih, misalkan kita ingin mewarnai objek apa? Objek yang ini ya, yang segi 5 ini kita kurang paham nih, kita pengennya menggunakan kuning yang mirip seperti ini. Kita tinggal klik saja. Nah, sudah, jika sudah baru kita klik di sini. Nah, berubah dia. Sama lagi, kita coba lagi, kita klik lagi, atau mau yang warna apa terserah. Ini bisa kita coba semua. Ini warna, nah ini warna hitam bukan, atau warna kuning yang ini. Kita klik yang mana, yang objek ini. Ini bisa gunakan yang ini. Lalu selanjutnya ada yang ini ya, interactive fill tool. Interactive fill tool ini sama kurang lebih untuk pewarnaan juga. Contoh yang ini ya, kita warnai. Ini kita bisa cari warna di sini dulu, atau
biar cepat di sini saja. Nah, namun di sini kita bisa mengeditnya. Kita bisa beri apa ya, tambahan lah patternnya, bentuk bitmap. Jadi seperti ini, bisa kita lihat ada ininya atau yang ini oke. Nah, atau kita pilih saja, banyak pilihannya yang ada di sini. Nah, bisa kita atur nih, ada bola-bola atau ini apa nih, gradasi, bisa banyak ya pilihannya untuk yang ini. Nah, tinggal kita sesuaikan saja sesuai keinginan kita. Baik, lanjut yang ini ada smart fill color. Smart fill color ya sama seperti biasanya, penggunaan warnanya. Oke. Nah, baik, saya rasa hanya itu saja ya toolbox yang sering digunakan pada CorelDRAW ini. Jadi kita tidak perlu menghafal semuanya. Jadi cukup kita mengetahui apa-apa saja sih yang biasa kita gunakan untuk membuat sebuah desain. Oke, baik, setelah ini kita lanjut untuk menyimpan filenya atau pekerjaan yang sudah kita buat. Caranya gampang, file lalu kita pilih save, atau lebih cepatnya menggunakan Ctrl S. Nah, di sini kita tinggal pilih ingin menyimpan di mana. Misalkan ini dokumen, kita buat dulu new folder Corel latihan. Oke, kita open. Nah, ini namanya tadi yang sudah kita buat di awal, bisa kita rubah ataupun tidak. Nah, pertama yang harus kita perhatikan adalah formatnya. Nah, formatnya ini bisa kita rubah. Jika kita ingin menyimpan dalam format Corel, maka kita pilih yang CDR ini. Nah, atau dalam bentuk Adobe Illustrator bisa, nih AI juga bisa, dan PDF juga bisa. Ini sesuai dengan format yang ingin kita buat. Misalkan di sini kita yang CorelDRAW saja. Nah, lalu di sini ada klik yang select only. Nah, jika kita ingin menyimpan yang select only, nah kita lihat di sini. Nah, yang select only ini berarti kita akan menyimpan objek yang terseleksi. Nah, di sini yang terseleksi terakhir adalah segi 5 berwarna magenta ini, magenta Tosca ya, warna Tosca. Nah, jadi ini yang tersimpan, hanya ini saja, yang lainnya tidak. Jadi seperti itu. Kalau kita mau menyimpan semuanya, kita matikan ini, maka semua yang ada di sini tersimpan semua. Lalu di sini ada versi. Nah, lalu di sini ada versi ya. Versinya ini kita tinggal pilih, ada versi 1.17 atau yang di bawahnya. Nah, jadi kalau enaknya kita pilih yang di atas saja agar bisa yang terbaru ya. Jadi kalau kita pilih versi yang 13 ini bisa dibuka di Corel yang tinggi, yang versi 17. Tapi jika kita simpan yang di versi 17, kayaknya tidak bisa dibuka di versi yang bawah. Makanya kita pilih yang versi 17 saja, baru kita tekan save. Nah, itu oke. Nah, di sini maka akan tertulis letaknya ya, letak dokumen yang kita simpannya atau file yang kita simpan. Itu kita menyimpan dalam bentuk atau dalam format Corel. Bagaimana jika kita ingin menyimpan dalam format gambar? Nah, gampang saja. Nah, caranya file, tetapi kita bukan memilih save.
tetapi kita memilih export, atau kita tinggal menekan Ctrl E. Oke, maka akan timbul seperti ini. Sama dokumennya kita pilih juga, apakah mau kita simpan di sini, Corel latihan. Oke. Lalu di sini ada pilihannya. Nah, pilihannya kita akan menyimpan apa, atau formatnya JPEG, JPEG atau PNG. Ini bisa kita atur, biasanya JPEG atau PNG ya. Nah, kita klik JPEG, formatnya JPEG. Lalu seperti yang tadi, kita pilih select only atau tidak. Jika kita pilih select only, maka yang tersimpan hanya yang terselect, yang ini, Bumblebee ini ya. Kalau kita tidak, maka yang tersimpan adalah seluruhnya, tetapi dalam format JPEG, dalam bentuk gambar, bukan dalam bentuk format CorelDRAW. Oke, tinggal kita select only, kita export. Nah, maka akan tampil seperti ini. Oke, apakah hanya ini saja? Tinggal oke, klik oke. Oke. Jadi begitu, sampai di sini dulu untuk video pengenalan CorelDRAW ya, dasar-dasar dari Corel. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.